Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga teman-teman dimanapun Anda berada, ini baik-baik dengan keluarga Anda. Dan saya, Bung Ropan, akan memberitakan ya atau memberikan info lah kepada teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang menunggu ini info apa lagi nih Bung Ropan bisa dapatkan dan bisa memberikan berbagi ya dengan teman-teman semua yang khususnya pencinta sepak bola tim nasional. Ya. Dan sekarang Sintayong atau STY, ini pelatih kepala kita yang menangani tim U23 dan di tim senior, sedang berada di Korea Selatan, di Seoul. Jadi dia mungkin pada akhir bulan lalu dia sudah terbang menuju ke Seoul, mungkin dia akan istirahat lah. Karena STY ini lama ya, dia tidak bertemu dengan keluarga karena dia begitu cinta dengan Indonesia, dia ingin menanamkan suatu hal yang baik. Ya, tentunya ingin Indonesia itu bagus ya dalam permainan sepak bola karena dia itu fokus konsentrasi sejak dari Agustus lalu itu kalau nggak salah 17 sampai tanggal 26 Agustus kan ada Piala AFF U23 yang berlangsung di Thailand. Nah, kita ikut STY yang bawah. Memang dengan segala keterbatasan, bahkan ada 2 pemain yang tidak disetujui harus pulang ya, tidak bisa bermain Komang yang Titan. Tapi STY itu masih bisa membawa tim ini bisa melaju ke final. Bahkan di semifinal kita menghajar tuan rumah Thailand yang begitu ambisi, ya dengan 3-1. Kita ketemu dengan Vietnam memang di final dan bertarung bagus. Kalah adu penalti memang, ya. Tapi saya pikir pencapaian ini oke. Karena kan pemain-pemain yang dibawa ke sana juga bukan pemain-pemain terbaik. Karena STY menyimpan pemain-pemain itu untuk tampil di U23 kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, ya, di antara tanggal 9 sampai tanggal 12. Karena Piala Asia itu kan sudah dimulai tanggal 6. Sejak China Taipei dihajar 4-0 dari Turkmenistan, kemudian kita main pada tanggal 9. Ya, kita menang 9-0 lawan China Taipei dan tanggal 12-nya kita menang 2-0 melawan Turkmenistan. Kita menjadi juara grup K, lolos langsung menuju ke putaran final di Qatar untuk U23 pada 15 April tahun depan, ya 2024, ya akan berlangsung sampai pada 2 Mei. Ya kalau nggak salah itu jadwal di putaran final Piala Asia U23 di mana Indonesia bersama dengan STY itu terbang tinggi lolos. Nah, STY dari Piala AFF terus tidak pulang, lanjut di FIFA Matchday karena tanggal 8 sebelum kualifikasi U23 di Solo itu, STY harus mondar-mandir, bolak-balik menuju ke antara Surabaya Solo. Yang kemudian dia di tanggal 8 itu harus membesut tim senior kita, Jordi Amat dan kawan-kawan, bermain melawan Turkmenistan senior. Kita menang 2-0 ya. Saat itu lewat gol Dendi, ini gol spektakuler Dendi. Ya dari luar kotak penalti dan Egy bisa membuat kita di penghujung laga 2-0, kita clean sheet. Kemudian malamnya STY itu tanpa istirahat lagi langsung balik ke Solo karena dia harus bisa fokus dengan tim U23 ini. Ini target yang diberikan oleh PSSI terutama oleh Erick Thohir sebagai ketua umum. Kita harus lolos, nggak ada cerita lain. Ini harga mati. Makanya STY itu tidak memainkan mungkin Rizky Ridho ke tim senior, ya Marcelino, Ivar Yaner, ya, Rafael Struijk, Elkan Bagot, Pratama Arhan, itu semua dia fokuskan ke U23. Dia hanya meminjamkan, tidak menambah pemain lagi. Dia meminjamkan 3 pemain, ya termasuk Alfriana Dewanga, Donitri, ya, yang dia panggil untuk bisa masuk, mungkin dengan Zaki, yang 3 pemain ini dipinjamkan, kemudian pulang sama-sama dengan STY dari Surabaya setelah menang melawan Turkmenistan. Jadi itu rangkaian yang tidak pernah berhenti dengan jadwal yang sangat padat bagi STY. Sehingga dia itu tidak, tadinya kan mungkin dia ingin nonton di Asian Games ketika Indra Safri membawa tim U24 kita, tapi dia memilih untuk istirahat aja lah. Karena dia harus pulang cepat-cepat. Ya. Dia harus bisa fokus lagi, konsentrasi, memanggil pemain-pemain dalam persiapan di pra-piala kualifikasi untuk zona Asia. Di fase pertama, timnas senior kita harus bertanding dengan Brunei Darussalam dalam 2 leg. Leg pertama rencananya di Palembang di Stadion Jakabaring atau Gelora Sriwijaya yang saat ini masih diliputi dengan selimut dengan asap yang tebal, kabut, sehingga ini mengancam bahwa Palembang tidak bisa untuk mengalahkan. Ini untuk sementara menggelar pertandingan di leg pertama ini melawan Brunei. Mungkin saja di video saya sebelumnya, ya tadi pagi saya sudah bilang ini mungkin akan dipindahkan oleh Ketua Umum PSSI mencari stadion mana yang pas. Ya mungkin bisa balik lagi ke Jawa atau ke GBK atau ke JIS, kita tidak tahu. Tapi bisa juga kalau memilih di luar Jawa, ya masih ada Bali, kemudian masih bisa ada Batakkan, wah banyak sebenarnya.
ke Kalimantan masih bisa dipikirkan. Ya, bahkan mungkin ada yang bilang ke Papua aja, Bung Ropan. Kan, di Lukas NMB sana di Papua masih bisa. Banyaklah yang mengusulkan ya untuk pertandingan Indonesia melawan Brunei ini leg pertama. Karena orang di luar Jawa ini ingin menyaksikan timnas bersama dengan STY ini bermain melawan Brunei ya dalam leg pertama di kualifikasi Piala Dunia. Karena kalau kita bisa lolos ya setelah kita pulang pada tanggal 17 kan kita ke Brunei dulu di Bandar Sri Begawan di Stadion Sultan Hasanuddin Bolkiah. Kemudian kita ada di grup F di fase kedua. Di sana sudah menunggu Irak, Vietnam dan Filipina. Disinilah pertarungan sesungguhnya buat kita untuk mencari 2 jatah lolos dari grup F ini dan kita maju ke putaran ketiga. Nah, di putaran ketiga kesempatan kita untuk berbicara langsung lolos ke Piala Dunia 2026 ketika Amerika, Meksiko, Kanada menjadi tuan rumah bersama itu sangat terbuka. Karena sekarang jumlah peserta yang akan ikut di putaran final di 2026 Piala Dunia itu ada 48. Banyak. Ya. Asia mendapatkan jatah tuh 8. Ini otomatis langsung lolos. Ada 1 jatah lagi buat Asia. Jadi total bisa 9. Ya, untuk bisa bermain di playoff. Ya, bermain dengan salah satu wakil dari federasi lain. Mungkin saja karena selama ini dengan Amerika Latin bisa aja untuk bisa bertarung memperebutkan 1 tiket lagi. Jadi kalau 8 ini kan sudah langsung lolos. Tapi kalau ada 1 tiket lagi jatah Asia itu bisa lolos jadi 9 Asia. Makanya Indonesia peluang terbuka. STY sangat berambisi untuk bisa melihat kesempatan ini. Kalau kita bisa lolos ya di antara Irak, Vietnam dan Filipina bagus. Ya terbuka kesempatan kita. Makanya dia sekarang ada di Korea. Sedang bersama dengan keluarga, tentunya sangat rindu sekali bersama dengan anak-anak dia ingin melihat ya. Kemudian kapan STY balik? Tanggal 7 Oktober ini dia harus cepat balik. Karena tanggal 9 harus menyiapkan timnya untuk masuk TC. Tadinya ke Palembang. Tapi kalau Palembang balik ya entah di mana. Mungkin kalau di Jakarta balik di Stadion GBK ya. Dia harus mempersiapkan di Jakarta. Atau memilih di luar Jawa. Entah di mana. Dia akan dipilih oleh PSSI atau Pak Erick Thohir sebagai ketua umum. Dia harus menyiapkan tim ini. Makanya tanggal 7 dia sudah harus, jadwal dia harus pulang. Balik ke Indonesia. Jadi bagaimana tuh? Dia hanya mungkin nggak sampai 2 minggu di sana. Bersama dengan keluarga dia harus buru-buru. Karena ini tanggung jawab. Dia konsentrasi benar. Sebagai seorang pelatih dia ingin memang membawa Indonesia ini tim nasional kita untuk bisa berbicara. Bukan lagi di level ASEAN tapi harus di Asia. Karena kan dia sudah bisa membawa, bahkan ada 3 tim lolos di era dia ya. Ini pelatih pertama yang meloloskan 3 tim ke putaran final Piala Asia. Kan di Uzbek kita masih dengan U20. Kita bisa lolos di sana. Kemudian ada U23 yang kemarin di Solo. Itu sudah lolos. Ya. Dan juga ada tim senior yang bahkan lebih dulu lolos. Ketika di Kuwait kita bisa menjadi salah satu runner-up terbaik. Ya. Yordania bersama dengan Yordania. Kita menghempaskan Kuwait saat itu dalam pertandingan pertama. Ya. Dan dia sudah bisa membawa ini Januari bahkan di tim senior ini. Dia akan membesut ya, tim kita, ya, Jordi Amat dan kawan-kawan untuk bisa bermain. Karena kita tahu bersama kan undian sudah ada. Kita di grup D. Ada Jepang yang difavoritkan, juga ada Irak di sana bahkan dengan Vietnam. Jadi ini rame. Vietnam dengan kita tuh bertemu terus, ya. Termasuk kalau kita bisa lolos lawan Brunei Darussalam, kita kan ketemu lagi di Piala Dunia zona Asia. Ya, ada Irak lagi di sana. Jadi 2 kali di Piala Asia kita ketemu Irak dan Vietnam. Di Piala Dunia juga di grup F kita ketemu dengan Irak, Vietnam. Ya, ini luar biasa buat kita ya. Dan ini akan menjadi penentuan juga bagi STY dengan 2 tim sekaligus bisa membawa ke final. Jadi ini pelatih yang sangat baik. Ya bahkan STY mengincar di U23 ini kalau kita masuk semifinal kan potensi untuk hadir di Olimpiade musim panas di Paris itu terbuka lagi buat kita. Karena ada 3 jatah itu langsung lolos ke Paris. Ya itu semoga lah. Kalau dengan kekuatan kita penuh seperti kemarin bermain di Solo, wah oke, Elkan Bagot sana ada Pratama Arhan, ada Marcelino, ada Ivar Jenner, ada Rafael Struijk, bagus. Tim ini akan sangat kuat ditambah dengan Rizky Ridho di sana, ada Alfriana ya, yang banyak pelapis-pelapis yang oke, ada Komang juga bisa bermain, ya, ada Rio Fahmi di kanan, ya Arkan Fikri bermain di tengah. Ini membentuk satu tim yang sangat baik, masih punya Ramadan Sananta juga masih bisa diandalkan, ada Hoki Caraka yang bisa tampil. Jadi punya tim yang bagus. Kesempatan untuk di Piala Asia untuk U23. Nah kita tunggu sekarang, dia konsentrasi dulu untuk Piala Dunia melawan Brunei. Tanggal 7, dia mendarat di Bandar Udara ya Internasional
di Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kemudian setelah istirahat, besoknya dia sudah harus bisa melihat siapa-siapa yang dia akan panggil. Bahkan mungkin sebelum tanggal 7, nama-nama itu sudah dipanggil. Sekarang sudah ada. Cuma belum diumumkan, belum dijelaskan. Mungkin 1-2 hari ini dia bisa melihat untuk bisa tahu siapa-siapa yang akan dia panggil. Karena kan sudah dekat. Tanggal 12 kita bermain di leg pertama. Ya sudah mempersiapkan tanggal 9. Ya kita tunggu. Nah inilah kabar dari STY. Jadi selamat berlibur, Coach Shin bersama dengan keluarga, dan Anda sudah ditunggu. Ya sesuai jadwal tanggal 7 harus balik ke Indonesia. Mungkin masih ada 5 hari lagi lah bersenang-senang bersama dengan keluarga di sana oleh Coach Shin ini. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.